Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Maula. Nama saya Deli. Nama saya Erni. Nama saya Aulia. Di sini kami akan menampilkan sebuah podcast seputar dunia keuangan. Yuk simak videonya. Selamat datang di podcast kami. Mengembang keuangan, mengabarkan masa depan. Ini kita punya narasumber yang sangat menarik. Dia adalah seorang karyawan di bidang keuangan. Kita akan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh seorang karyawan di bidang keuangan. Apa tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai karyawan keuangan? Tugas dan kewajiban karyawan keuangan sebenarnya ada banyak, cuma mungkin Ibu akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, biasanya Ibu menganggarkan terlebih dahulu, jadi membuat anggaran perencanaan anggaran biaya, biasanya untuk 1 tahun anggaran. Terus yang kedua, Ibu melakukan transaksi keuangan. Terus yang ketiga, Ibu menginput transaksi keuangannya, jadi diinput, dimasukkan ke BKU. Nah, BKU-nya ada yang manual, ada yang aplikasi. Terus untuk selanjutnya, setelah menginput, Ibu melaporkan, jadi melaporkan keuangannya, membuat laporan pertanggungjawaban. Itu salah satu. Bu, mengenai peran keuangan. Peran keuangan di sekolah jelas sangat penting kalau menurut Ibu. Kenapa? Karena dengan keuangan bisa menunjang kegiatan sekolah, agar kegiatan sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Jadi salah satu penunjang kegiatan sekolah ya adanya keuangan. Nah, terus gimana Bu untuk mengatur keuangannya? Harus ada manajemennya, ada administrasi keuangannya. Supaya apa? Supaya tertib, jelas. Jadi keuangan yang ada itu digunakan sebagaimana mestinya. Bagaimana staf keuangan membagi tugas atau menghandle tugas apabila ada karyawan yang sedang cuti? Menghandle tugas jika ada karyawan yang cuti. Ya, kalau Ibu sendiri memang ada beberapa ya stafnya. Kalau misalkan ada salah satu yang lagi cuti, kalau pekerjaan menurut Ibu bisa dihandle oleh yang lain, ya diberikan ke yang lain, gitu, diamanatkan, dikasih tahu tupoksi ibu apa aja. Nah, dihandle oleh karyawan yang ada, tapi sesuai bukan kemampuan, jadi sesuai pekerjaan yang memang bisa dihandle. Soalnya kan ada pekerjaan ibu yang tidak bisa dihandle oleh siapapun, hanya oleh ibu. Apa yang harus dimiliki oleh pegawai seperti Ibu? Untuk kepribadian yang jelas, kalau yang bekerja di bagian keuangan, staf keuangan harus memiliki kepribadian jujur. Itu yang pertama, kalau harus jujur. Yang kedua, harus amanah atas tugas yang diembankan, amanat atas jabatan yang diberikan. Jadi harus amanah. Nggak boleh kita udah dipercaya oleh atasan, dikasih amanat di jabatan ini, tapi digunakan sia-sia, tidak dijalankan sebagaimana mestinya, jadi melenceng. Jadi intinya harus amanat, terus harus jujur, karena keuangan pasti sangkut pautnya dengan uang, otomatis kita harus jujur. Kendala yang selama ini dialami adalah mengatur keuangan. Untuk kendala pasti ada kendalanya, baik dalam melakukan transaksinya, dalam pencatatannya atau dalam laporannya. Cuman paling yang menjadi kendalanya di waktu. Kadang kalau misalkan ibu molor sedikit saja waktu, apalagi dalam pelaporan, ya menjadi hambatan untuk pelaporan. Jadi ya usahakan harus apa ya? Jadi untuk dari ibu harus cepatan, harus bisa mengatur
waktunya dengan tepat. Jadi kalau ibu molor sedikit, ibu leha-leha sedikit ya. Kali gitu aja. Ibu coba karir di bidang keuangan. Ada saran apa yang bisa diberikan dari pengalaman ibu supaya bisa Bertahan apa? bertahan di bidangnya? Ya, kalau ibu sih paling untuk siapapun yang ingin bekerja di bagian keuangan, yang pertama harus kuat, kuat mental. Terus harus berani mencoba sesuatu hal yang baru. Maksud ibu harus berani mencoba sesuatu hal yang baru kan, kalau dalam pekerjaan pasti ada tantangannya. Nah, menurut ibu di bagian keuangan tentu pasti sangat menantang. Jadi harus menyiapkan mental yang benar-benar kuat. Terus apa ya? Ya intinya dalam pekerjaan mau keuangan mau apapun itu harus disiplin, harus tekun, harus mengerti, harus memahami etos kerja kita. Kehidupan seorang karyawan keuangan sesuai, tapi apa cerita unik atau pengalaman lucu yang pernah ibu alami selama dalam pekerjaan ini? Wah, sangat seru sekali. Kalau dibilang seru, ya seru, beradrenalin kalau menurut ibu. Cuman kalau hal lucu apa ya? Nggak ada sih kalau hal lucu. Nanti kalian bakal merasakan kalau misalkan kalian nanti tertarik di dunia keuangan, menjadi karyawan keuangan, nanti akan merasakan sendiri apakah ada hal yang lucu atau tidak. Seperti itu ya kalau menurut ibu. Nggak ada sih, nggak ada yang namanya lucu. Kita sering mendengar tentang investasi dan tabungan. Bisa ibu berikan tips atau saran singkat tentang bagaimana seseorang bisa mengelola keuangan pribadi mereka agar lebih Untuk mengelola keuangan pribadi, kalau ibu mencatatkannya kalian ya di usia sekolah, paling begini, kalian harus ngepos-pos, jadi udah ngebagi-bagi. Misalkan kalian satu hari itu dikasih uang 15.000, taruh 5.000 untuk transportasi, ya untuk naik angkot, naik kendaraan umum, ya ada 10.000 lagi, ya 10.000 misalkan 5.000 untuk jajan. Kalau kalian merasa itu udah cukup, 5.000 buat jajan, itu masih ada 5.000. Nah, ditabungkan. Jadi kalian harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Misalkan sekarang 15.000, kalau misalkan kalian memiliki keinginan 15.000 dan tadi sisa dari transportasi ada 10.000 karena udah dipakai 5.000. Kalau kalian memiliki keinginan kalian, nafsu kalian, 10.000 itu bisa buat beli jajannya lebih dari 5.000 tadi. Bisa jajan apa gitu, untuk mengisi kepuasan kalian karena kalian ingin beli apa. Nah, bahkan tidak ada buat tabungannya, buat savingnya tidak ada. Nah, kalau kalian sudah di manage dari awal, sudah dipos-poskan sama kalian yang 15.000 tadi, sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, nah insya Allah pasti akan tertib lah gitu keuangan kalian. Terutama yang kata ibu tadi, kalau kalian bisa memilih mana keinginan kalian, kebutuhan, insya Allah bisa berjalan. Jadi misalkan begini, kalian mau beli apa gitu, beli sesuatu, tapi menurut kalian ini nggak dibutuhkan, masih ada misalnya, masih ada misalnya masih ada yang lain yang masih bisa digunakan. Jadi kan si uang yang ini bisa kalian gunakan untuk saving tadi gitu. Beda lagi misalkan kalau kalian menuruti nafsu keinginan kalian, suatu barang ini nggak dibutuhkan tapi kalian ingin banget, jadi cuman untuk memuaskan kalian aja, itu baru jadi boros nantinya gitu, nggak ada savingnya, nggak ada menabungnya. Tapi kalau kalian misalkan lebih mendahulukan kebutuhan kalian, butuh nih, aku beli ini butuh, bukan untuk kepuasan, bukan untuk keinginan. Kalau untuk ibu dan kalau bisa lah sedikit-sedikit buat
menabungnya buat savingnya, jadi nggak buat yang lain, misal buat jajan aja gitu kan, kalian usia sekolah ya paling jajan, nggak buat jajan aja gitu kan. Kalau misalkan gitu mah paling cuma muasin ya sesaat satu persen aja gitu kan. Kalau kebutuhan mah biasanya continue gitu. Butuh apa gitu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa menjadi acuan bagi kita di dunia kerja ke depan. Sama-sama, semangat untuk ini. Apapun nanti pekerjaan kalian, mau di bidang keuangan ataupun yang tadi disampaikan, kalian harus jujur dan aman, karena untuk zaman sekarang jujur itu aman. Itu obrolan seru kita tadi bersama narasumber kece di bidang keuangan. Jadi gimana guys, sudah lebih paham kan? Pokoknya jangan lupa biar jadi sukses di bidang keuangan atau dimanapun tetap enjoy, keep rolling the good vibes rolling. Lupa teman-teman. Salam finansial.